to the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Rahmawati, kelas 3A dengan NIM 23010251119. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Perspektif Global dengan dosen pengampu yaitu Bapak Harina Rendi, MPD. Video ini akan membahas tentang perspektif global secara mendalam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemahaman konsep perspektif global. Perspektif global adalah cara pandang yang menyeluruh terhadap berbagai masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global. Nah, perspektif global itu mencakup pemahaman bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu tuh saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain sehingga menciptakan ketergantungan antara individu dan masyarakat di seluruh dunia. Nah, dalam konteks perspektif ini, perspektif global itu mengajak setiap individu untuk mempertimbangkan suatu tindakan yang tidak hanya akan berdampak pada kepentingan pribadi, tapi juga akan memiliki dampak atau tindakan tersebut terhadap masyarakat secara global. Lalu, yang kedua, saya akan membahas tentang keterkaitan perspektif global dalam era modern seperti globalisasi, teknologi, dan migrasi. Jadi, perspektif global itu saat ini mencakup berbagai komponen modern seperti globalisasi, teknologi, dan migrasi. Nah, ketiga komponen ini itu saling berhubungan dan mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat di seluruh dunia pada saat ini. Yang pertama itu ada globalisasi. Nah, globalisasi merupakan proses interaksi dan integrasi antara individu, masyarakat, dan juga pemerintah dari berbagai negara. Nah, proses ini tuh didorong oleh perdagangan internasional dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi. Nah, globalisasi ini tuh tidak hanya untuk mengubah cara kita berinteraksi dan berdagang, tetapi juga untuk mempengaruhi struktur sosial, kebijakan politik, dan dinamika kekuasaan di seluruh dunia. Nah, interkonektivitas yang merujuk pada hubungan yang semakin erat antara negara-negara di seluruh dunia itu adalah dengan ciri utamanya yaitu globalisasi. Nah, untuk menghasilkan jaringan-jaringan kompleks yang memungkinkan sehingga adanya pertukaran barang, konsep, dan budaya yang sangat cepat. Dalam situasi ini, dampak tindakan individu dan negara itu di seluruh dunia akan menjadi semakin penting, terutama untuk perdagangan internasional dan juga perubahan iklim yang ada di sekitar. Lalu yang kedua itu ada teknologi. Globalisasi ini didorong sebagai besar oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. TIK itu tuh meningkatkan mobilitas manusia dan memungkinkan pertukaran data yang cepat dan efektif. Dengan adanya internet dan media sosial, interaksi antara individu tidak lagi terbatas oleh batas geografisnya, tetapi teknologi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi di seluruh dunia dengan mempercepat perdagangan dan pertukaran pengetahuan antar negara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga yaitu ada migrasi. Nah, dalam era globalisasi itu migrasi itu semakin meningkat. Identitas, tradisi, dan budaya itu beragam dibawa oleh migrasi oleh antar negara. Nah, di tengah arus globalisasi yang kuat itu tuh membawa kekayaan budaya tetapi juga tantangan untuk mempertahankan identitas lokal dari suatu negara. Nah, salah satu contohnya itu hubungan antara migrasi dan globalisasi itu adalah bagaimana seseorang pindah tempat dan membentuk masyarakat baru dengan memasukkan aspek budaya mereka ke dalam konteks lokal. Seperti yang terjadi pada saat ini, bagaimana budaya atau identitas lokal yang ada di Indonesia itu mulai terhapus dan mulai digantikan oleh tren-tren modern seperti penggunaan jeans, penggunaan kebaya modern ataupun yang lain-lain sebagainya.
Selain membahas konsep perspektif global, juga keterkaitan perspektif global dalam era modern seperti globalisasi, teknologi, dan migrasi, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan global berbagai negara yang saling bergantungan dalam aspek ekonomi, politik, dan teknologinya. Yang pertama itu ada ketergantungan dalam bidang ekonomi. Nah, globalisasi itu telah mengubah cara negara-negara untuk berinteraksi dalam ekonominya. Nah, keterbukaan pasar internasional memungkinkan negara-negara untuk saling berdagang dan juga berinvestasi. Contohnya itu ada perdagangan internasional. Nah, negara-negara itu kini telah lebih banyak bergantung pada satu sama lain untuk barang dan jasanya. Nah, kebijakan perdagangan yang lebih liberal dan pengurangan tarif menjadi hal umum untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Lalu juga ada investasi asing. Lalu yang ketiga juga ada krisis ekonomi global. Nah, ketergantungan ini juga berarti bahwa krisis di suatu negara dapat mempengaruhi negara lain. Misalnya ada krisis keuangan di satu wilayah dapat berdampak pada stabilitas ekonomi global. Lalu yang kedua itu ada ketergantungan dalam aspek politik. Nah, di mana dalam dimensi politik interkoneksi global itu telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan antar negara. Contohnya itu ada organisasi internasional seperti ASEAN. Nah, ASEAN itu menunjukkan bagaimana negara-negara membentuk kerangka kerjasama untuk mengatasi tantangan bersama dan memperkuat posisi mereka di dalam ranah global. Lalu yang kedua itu ada pengaruh kebijakan global. Keputusan politik yang diambil di tingkat internasional seperti PBB itu tuh seringkali memiliki dampak langsung pada kebijakan lokal. Misalnya sanksi atau kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan lokal di suatu negara. Lalu yang ketiga itu ada ketergantungan teknologi. Nah, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti TIK telah menjadi pendorong utama dalam interaksi atau interkoneksi global. Nah, contohnya itu ada inovasi teknologi. Nah, negara-negara yang saling bergantungan dalam hal inovasi teknologi itu mulai berkembang teknologi di satu negara dapat mempengaruhi industri dan kebijakan di negara lain. Misalnya penggunaan platform digital untuk perdagangan itu tuh dapat meningkatkan akses pasar bagi produk dan dari berbagai negara. Lalu ada juga transformasi digital. Nah, negara-negara yang harus mengadopsi teknologi itu meningkatkan teknologi untuk efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik. Nah, inisiatif ini itu tuh menjadi contoh nyata dari adopsi teknologi untuk transparansi dan akuntabilitas suatu negara. Selain membahas tentang konsep perspektif global, keterkaitan perspektif global dalam era modern seperti globalisasi, teknologi, dan migrasi, juga tadi membahas tentang interkoneksi atau keterkaitan global dari berbagai negara yang saling bergantung dalam aspek ekonomi, politik, dan teknologinya. Saya akan membahas tentang isu global dalam aspek ekonomi. Saya mengambil contohnya yaitu konsumerisme. Nah, dalam meningkatkan keterkaitan masyarakat terhadap perubahan dan inovasi seperti produk baru, pengalaman baru, dan citra baru mengakibatkan munculnya suatu tindakan yang dinamakan konsumerisme. Nah, konsumerisme itu adalah suatu tindakan yang mendorong individu atau kelompok untuk membeli dan memiliki barang dan jasa yang dianggap dapat memberikan kepuasan pribadi atau menambah status sosial tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan dampak dari perilaku tersebut. Nah, saya mengambil pendapat dua ahli, yaitu menurut Sigmund Bauman, konsumerisme adalah ketika orang membeli berbagai barang hanya untuk kesenangan daripada karena suatu kebutuhan. Sedangkan menurut Colin Campbell mengatakan konsumerisme adalah kondisi sosial di mana konsumsi menjadi bagian integral dari kehidupan banyak orang dan bahkan menjadi tujuan hidup mereka. Sehingga dapat disimpulkan dari dua pendapat ahli, konsumerisme adalah ideologi atau paham yang mendorong seseorang
kelompok, atau komunitas untuk mengonsumsi barang secara berlebihan tanpa mempertimbangkan manfaatnya. Nah, tujuan konsumerisme itu adalah untuk mencapai kepuasan diri dengan membeli barang tanpa mempertimbangkan manfaatnya. Menurut hasil studi yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu sangat percaya pada perilaku konsumtif. Nah, dalam tinjauan ekonomi, konsumerisme itu terjadi ketika orientasi kegiatan konsumsi mulai berubah. Hal ini tuh dapat terjadi karena adanya aktivitas konsumsi masyarakat yang mulai berkembang, yang kemudian mengubah orientasi tersebut. Nah, perubahan orientasi ini tuh didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin pesat dan berkembang, yang mengubah perilaku konsumtif seorang atau individu. Nah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya perilaku konsumerisme. Nah, konsumerisme itu didefinisikan sebagai gaya hidup yang mendorong seseorang untuk membeli lebih banyak barang atau jasa daripada yang mereka butuhkan. Nah, berbagai penyebab konsumerisme itu termasuk adanya karena kemajuan teknologi, budaya iklan yang sudah masif, tekanan sosial, dan akses yang semakin mudah terhadap barang serta jasa. Nah, perilaku konsumerisme ini itu tuh dipicu oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan menjadi ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Nah, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perilaku konsumerisme. Yang pertama itu ada faktor internalnya dulu. Nah, faktor internalnya itu ada yang namanya sikap. Nah, sikap individu itu terhadap konsumsi dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, dan lingkungan sosial yang dijalani oleh suatu individu. Lalu ada kepribadian. Nah, jenis-jenis kepribadian seseorang itu berbeda-beda. Nah, dapat menyebabkan preferensi yang berbeda dalam memilih barang atau jasa. Nah, ada juga yang beberapa individu yang memiliki kepribadian yaitu mulai mengikuti tren-tren yang ada di sekitarnya. Nah, lalu juga ada pengalaman serta pengamatan. Nah, pengalaman sosial dan pengamatan masa lalu seseorang mengaruhi cara mereka melihat dan menanggapi barang yang mereka beli. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, seseorang itu mungkin tertarik pada gaya hidup tertentu. Misalnya dia melihat temannya lalu mulai mencontohkannya. Nah, yaitu juga ada faktor eksternalnya, yaitu dari kebudayaan. Nah, globalisasi itu kan menyebabkan masuknya budaya asing yang lebih konsumtif ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Nah, nilai-nilai dari negara maju seperti gaya hidup serba mewah, cepat, sering kali mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti pola konsumsi yang lebih tinggi. Lalu ada juga media sosialnya. Nah, platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube sering mempromosikan konsumsi melalui tren viral, endorsement, influencer, dan konten gaya hidup. Nah, sehingga ada juga nih mengikuti challenge yang mengharuskan seseorang itu untuk membeli barang tertentu atau membuka produk terbaru tersebut. Lalu ada juga karena faktor tekanan sosial. Nah, faktor eksternal lainnya itu kan tekanan sosial atau norma atau harapan sosial di lingkungan seseorang. Individu itu sering menjadi konsumsi karena ingin dianggap dan diakui oleh kelompok tertentu. Misalnya nih, mengikuti gaya hidup teman sebaya, lalu membeli barang yang bermerek karena status sosialnya yang ingin mengikuti temannya tersebut. Nah, faktor-faktor yang mendorong konsumerisme seperti kemajuan teknologi, iklan yang masif, dan gaya hidup mewah mendorong seseorang untuk mengkonsumsi atau membelanjakan suatu produk terlalu banyak yang tidak penting. Nah, pada akhirnya hal itu menyebabkan dampak negatif seperti perilaku konsumtif. Nah, meningkatkan utang dan masalah lingkungan karena produksi sampah yang berlebihan. Selain menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya perilaku konsumerisme, saya juga akan menjelaskan tentang dampak negatif perilaku konsumerisme. Nah, konsumerisme itu kan merujuk pada pola perilaku masyarakat yang cenderung mengutamakan pembelian barang dan jasa. Hal tersebut memiliki berbagai dampak negatif. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama itu dampak ekonominya bagi suatu individu, yaitu ada pemborosan keuangan. Nah, pengeluaran yang tidak terkendali dapat mengakibatkan masalah keuangan seperti hutang yang menumpuk. Nah, hal ini tuh terjadi karena seseorang tidak memiliki tabungan.
Lalu adanya juga kurangnya dana untuk kebutuhan utama atau prioritas. Nah, seringkali hal-hal penting seperti investasi masa depan, pendidikan, dan kesehatan itu mulai diabaikan. Lalu ada juga secara dampak sosialnya. Yang pertama itu kesenjangan sosial. Nah, adanya perbedaan kelas antara mereka yang mampu dan mereka yang tidak mampu, karena ada yang tidak bisa mengikuti tren lalu akan tertinggal. Lalu ada juga budaya hedonisme, perilaku yang materialisme dan pamer kekayaan sering dikaitkan dengan perilaku konsumerisme. Lalu ada juga dampak budaya, hilangnya nilai-nilai tradisional. Budaya hemat, gotong royong, kesederhanaan dapat diubah karena adanya gaya hidup konsumtif sehingga perilaku konsumerisme itu timbul. Lalu ada juga pengaruh global, yaitu cenderung mengikuti tren dari negara lain. Lalu ada dampak psikologisnya. Yang pertama itu ada stres dan depresi. Masalah keuangan akibat memiliki perilaku konsumtif berlebihan itu dapat memicu tekanan mental. Lalu juga ada kehilangan identitas diri. Konsumerisme itu membuat seseorang lebih cenderung menilai kebahagiaan sebagai hasil dari memiliki sesuatu. Lalu ada rasa tidak puas. Nah, perilaku konsumerisme itu selalu ingin memiliki produk terbaru, mengikuti tren, sehingga mereka mungkin tidak pernah merasa puas pada dirinya. Kita akan membahas tentang solusi perilaku konsumerisme. Nah, solusi untuk masalah negatif seperti pemborosan uang, munculnya kesenjangan sosial, budaya hedonisme, dan pengaruh globalisasi adalah dengan gaya hidup hemat, berbelanja dengan bijak, dan meningkatkan kesadaran akan konsumsi yang berkelanjutan. Nah, berikut ada beberapa solusi untuk mengatasi perilaku konsumerisme. Yang pertama itu menerapkan gaya hidup minimalis. Menerapkan prinsip minimalis dapat menjadi lebih sadar tentang apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh suatu individu. Nah, hal ini tuh membantu untuk mengurangi kecenderungan membeli sesuatu secara impulsif yang sering didorong oleh iklan dan tekanan sosial untuk membeli barang baru. Lalu yang kedua itu membuat anggaran belanja. Nah, salah satu langkah penting dalam mengelola pengeluaran adalah membuat anggaran. Nah, dengan merencanakan dan memantau pemasukan dan pengeluaran seseorang akan dapat menghindari pembelian yang tidak perlu dan mengontrol pengeluaran yang impulsif pada diri mereka. Lalu yang ketiga itu ada dengan menabung dan berinvestasi. Nah, menabung itu secara teratur meningkatkan kestabilan keuangan dalam jangka panjang. Memiliki cadangan dana untuk memungkinkan seseorang untuk menghindari hutang dan lebih siap menghadapi keadaan darurat seperti tiba-tiba terjatuh sakit, membutuhkan dana kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang keempat, berpikir sebelum membeli sesuatu. Nah, sangat penting nih untuk membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Harus berkonsentrasi memenuhi kebutuhan dasar sebelum memenuhi keinginan, dapat membantu keputusan yang lebih sehat tentang pengelolaan keuangan pada diri mereka. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah perspektif global merupakan cara pandang menyeluruh terhadap berbagai isu yang mengintegrasikan kepentingan lokal dan global untuk mencangkup pemahaman tentang keterkaitan antar negara dalam aspek ekonomi, politik, teknologi, dan sosial. Nah, dalam era globalisasi, kemajuan teknologi, migrasi, dan hubungan interdependen antar negara itu menjadi faktor penting yang mempengaruhi dinamika dunia secara global. Nah, isu global seperti konsumerisme menjadi tantangan utama dengan dampak negatif yang mencakup tentang pemborosan keuangan, kesenjangan sosial, dan juga hilangnya nilai tradisional yang dimiliki suatu individu. Nah, untuk mengatasi hal ini perlu yang dinamakan solusi atau pendekatan seperti gaya hidup minimalis, pengelolaan anggaran, menabung, dan kesadaran konsumsi berkelanjutan yang diperlukan. Solusi ini mendukung terciptanya masyarakat yang lebih bijak, hemat, dan sadar akan dampak dari konsumsi terhadap lingkungan dan komunitas global. Sekian penjelasan tentang perspektif global yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.